Bom waktu. Mungkinkah ini yang ditinggalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden terpilih Joko Widodo? Dalam pidato kenegaraan Jumat 15 Agustus, tidak disebut adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Padahal kebutuhan menanggalkan subsidi BBM sangatlah mendesak. Kenyataannya memang subsidi BBM hampir melampaui kuota, hingga pemerintah menghapus subsidi di beberapa SPBU di Jakarta. Namun langkah ini dinilai setengah hati, karena jika tidak naik sekarang, nantinya akan memberatkan pemerintahan mendatang. Meski demikian, Jokowi yang juga berencana menaikkan harga BBM dalam pemerintahannya mengaku akan menghitungnya secara matang. Bukan lebih baik maksudnya. Kalau memang mau naik ya naik sekalian gitu loh, tegas gitu loh. Tapi artinya setuju dengan kenaikan harga? Apanya? Saya nggak ngerti kalkulasinya. Saya urusan rusun sekarang ini. Bertahun-tahun rakyat Indonesia menikmati BBM yang selalu disubsidi APBN. Akibatnya pada akhir tahun 2014, neraca perdagangan akan mengalami defisit karena subsidi BBM telah melampaui kuota. Untuk mengatasinya, pemerintah memutuskan untuk membatasi subsidi BBM dengan cara tidak menjual BBM bersubsidi di beberapa SPBU, seperti di daerah Jakarta Pusat dan SPBU yang berada di jalan tol. Kebijakan ini tidak akan efektif karena masyarakat bisa saja mengisi BBM bersubsidi di tempat atau di pom bensin yang lain. Itu satu hal. Kedua, kebijakan ini kan dimaksudkan agar subsidi BBM yang ada di APBN, ya, kuotanya tidak terlampaui, sehingga diambil kebijakan pembatasan ini. Nah, menurut pendapat saya sebenarnya pemerintahan SBY ini punya kesempatan yang sangat luas 10 tahun berkuasa untuk bisa mengurangi subsidi BBM dengan cara yang tidak memberatkan rakyat, yaitu mempercepat program konversi dari BBM ke BBG dengan membangun infrastruktur gas. Selama 10 tahun mestinya itu sudah bisa dibangun banyak infrastruktur gas sehingga rakyat bisa pindah ke gas, karena akan menguntungkan pemerintah dan menguntungkan rakyat, di mana gas itu harganya jauh lebih murah meskipun tidak disubsidi bila dibanding dengan BBM. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Menteri Keuangan Hatip Basri tak banyak berkomentar tentang kebijakan pembatasan subsidi BBM ini. BBM kan sudah dipagu volumenya 46, jadi nggak mungkin lagi impor naik jauh lebih tinggi kan? Kecuali kalau jebol. Nggak bisa jebol, nggak boleh dong, nggak boleh. Kalau jebol itu tidak boleh ada BBM subsidi. Karena kan kalau lihat pertumbuhannya kan 8% tiap. Makanya pemerintah baik sekarang maupun pemerintah depan harus lakukan apapun untuk tidak jebol. Makanya dari waktu kemarin di DPR saya udah ribut bilang ini hati-hati loh, tapi kan DPR nggak mau ngasih ruang, jadi nggak ada pilihan. Ya? Kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga? Tahu saya. Pak, untuk Pertamina ini Pak, untuk ya. Kapankah waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM ataupun mengurangi subsidi? Mungkinkah langkah paling tepat adalah pada saat administrasi pemerintahan SBY, sehingga tidak memberatkan pemerintahan yang akan datang? Menggunakan kebijakan yang rasional, naikkan harga, ya, naikkan harga sehingga BBM-nya nggak usah dibatasi. Ini mestinya diterapkan pada waktu pemerintahan SBY saat ini, sehingga SBY meninggalkan warisan kepada pemerintahan baru, siapapun yang berkuasa nanti. Dalam hal subsidi BBM ini pemerintahan baru tidak terlampau berat bebannya. Sebelumnya BPH Migas pada 1 Agustus mengeluarkan surat edaran penghentian penyaluran solar bersubsidi untuk SPBU di Jakarta Pusat.
Kemudian pada tanggal 4 Agustus, Pertamina juga membatasi penjualan solar bersubsidi pada pukul 8 hingga 18 petang di daerah kawasan industri, perkebunan, dan lainnya di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan pada 6 Agustus, SPBU di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi. Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini berdasarkan perubahan kuota volume nasional BBM tertentu dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.